diketuai oleh seorang yang bernama Suhail bin Amr. Maka kemarin telah kita jelaskan bahwa tatkala Nabi SAW melihat rombongan yang diketuai oleh Suhail bin Amr, maka Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, sahhalallahu amrakum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kalian, karena Suhail itu dalam bahasa Arab artinya mudah. Dan tidaklah mereka mengutus orang ini kepada kita kecuali mereka sebenarnya sudah ingin berdamai dengan kita. Maka mulailah negosiasi yang dilakukan oleh Suhail bin Amr dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam secara berhadapan, sangat dekat duduknya. Dan Suhail bin Amr kemarin telah kita jelaskan terkejut ya dengan beberapa sikap sahabat, di antaranya Abu Bakar, kemudian Mughirah bin Syu'bah, keponakannya sendiri. Setiap kali Suhail bin Amr tatkala berbicara memegang janggut Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka seketika Mughirah bin Syu'bah memukul tangan Suhail bin Amr. Ini telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Setiap kali dia ingin pegang janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini biasa orang Arab, sebagai bentuk penghormatan tatkala mereka berbicara berhadapan, maka sebuah penghormatan kalau janggutnya dipegang. Ya, ini penghormatan. Apalagi kalau seandainya janggut itu dipegang kemudian antum cium. Misalnya antum ke Mekah misalnya, kemudian antum cekcok dengan seorang Arab, mungkin antum yang salah, dia emosi. Untuk meredakan emosi, antum pegang janggutnya, antum cium janggutnya, langsung reda itu emosi, hilang emosinya. Coba antum lakukan. Beda dengan kita, kalau seandainya marah pegang janggutnya kita pukul. Ya, ini kaum muslimin yang muliakan Allah rahmatullah subhanahu wa taala. Sampai akhirnya negosiasi berakhir, sudah ada poin-poin yang sudah disepakati antara Nabi kita yang mulia SAW dengan utusan Quraisy. Maka mulailah Nabi SAW memerintahkan kesepakatan perdamaian untuk ditulis, ya, untuk ditulis dan tentunya ditandatangani bersama. Maka Nabi SAW memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala untuk menulis. Maka Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, tulislah Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembukaan atas perjanjian. Maka di saat itu Suhail mengatakan, padahal poin-poin perjanjian sudah disepakati, poin A, poin B, poin C itu sudah disepakati, tinggal ditulis, ya, hitam di atas putih, kemudian dibubuhkan tanda tangan. Maka Nabi SAW mengatakan, tulislah wahai Ali Bismillahirrahmanirrahim. Maka Suhail kala itu mengatakan, jangan tulis itu, karena kami tidak tahu Rahman itu apa dan Rahim itu apa. Yang kami tahu Allah, Tuhan kami tahu. Tapi kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim kami nggak tahu. Yang biasanya kalau kami menulis dalam surat kita orang Arab biasa Bismika Allahumma, dengan menyebut namamu ya Tuhan. Jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, dan para sahabat yang hadir kala itu mengatakan, tulis saja Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pula? Maka Suhail mengatakan, tidak, Muhammad, tulislah yang biasa kita tahu, Bismika Allahumma. Maka Nabi SAW mengatakan, sudah, Ali tulis Bismika Allahumma. Coba lihat ke lapangan dada siapa? Nabi SAW. Dan kemarin kita sebutkan, antum tatkala membaca sirah atau perjalanan hidup Nabi kita yang mulia SAW, antum harus kaitkan dengan kejadian sebelumnya, sehingga antum tahu bagaimana hebatnya jiwa Nabi kita yang mulia SAW, bagaimana lapang dadanya beliau menghadapi kendala dan masalah dalam hidup beliau. Coba lihat, beliau dahulu, ini tahun ke-6, berarti 6 tahun yang lalu, beliau SAW keluar dari Mekah dengan terpaksa, artinya karena diusir, karena beliau hendak dibunuh. Bahkan kepala beliau dihargai berapa? 100 ekor unta. Antum lihat dalam catatan sejarah, kalau beliau keluar dari rumahnya malam itu, alaihi salatu wassalam, beliau keluar dalam kondisi rumahnya sedang dikepung. Tapi Allah Subhanahu wa taala tutup pandangan mata mereka. Mereka tidak melihat Nabi sallallahu, mereka tertidur, bahkan Nabi sallallahu menaburkan di kepala mereka dengan pasir sembari membaca firman Allah dalam surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kemudian Nabi kita yang mulia SAW pergi ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar keluar dari pintu belakang. Dan perhatikan, dalam perjalanan dari rumah Abu Bakar ke gua Gua Thur, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar itu jinjit. Sejauh itu, mungkin bagi antum yang pernah umrah atau pernah haji,
dari lembah Mekah atau dari sisi Ka'bah berangkat ke sana cukup jauh. Nabi jinjit supaya kakinya atau telapak kaki atau bekas langkahnya itu tidak ditandai orang. Kemudian naik ke atas, gunung itu sangat tinggi dan terjal, dan harus bersembunyi di situ 3 malam. Kemudian tatkala setelah 3 malam pencarian sudah mulai agak reda, maka Nabi SAW melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah mencari jalan yang paling jauh. Biasanya ditempuh hanya 4 hari karena beliau tidak ingin melakukan perjalanan di jalan utama. Beliau cari jalan yang jauh sehingga memakan waktu paling sedikit 8 hari. Dalam kondisi dikejar, dalam kondisi berhati-hati, takut ketangkap. Ini kondisi beliau. Tapi beliau datang saat itu seluruh dia membawa berapa? 1.400 sahabat. Dalam kondisi sudah kuat, dalam kondisi kalau seandainya beliau mau berperang, menyerang mereka, maka mereka pasti kalah. Tapi coba lihat ke lapang dada Nabi yang mulia. Dalam kondisi beliau sedang berada di atas angin, tapi Suhaib bin Amr mengatakan, jangan kau tulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi katakan, sudah, tulis bagaimana yang kita tahu saja, Bismika Allahumma. Sudah, ditulis Bismika Allahumma dengan menyebut nama Tuhan. Ini adalah kesepakatan yang telah disepakati oleh Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr perwakilan orang-orang Quraisy. Maka Suhail mengatakan, jangan tulis seperti itu. Kenapa mesti dituliskan Rasulullah, utusan Allah? Demi Allah ya Muhammad, kalau kami tahu engkau utusan Allah, kami tidak akan halangi Anda datang ke Ka'bah. Hilangkan kata Rasulullah dalam kesepakatan ini. Coba bayangkan. Sehingga dia mengatakan tidak, sahabat mengatakan tidak, engkau Rasulullah, ngapain pula kita hilangkan gelar ini? Dia mengatakan, jika Muhammad, kalau kalian tidak mau menghilangkan kata Rasulullah dalam kesepakatan ini, kesepakatan batal. Nanti mengatakan, sudah tulis wahai Ali, karena sudah ditulis ini, min Muhammad Rasulullah. Ali, Nabi SAW mengatakan, tulis Muhammad Rasul Allah itu dihilangkan. Sebut saja dari ini merupakan kesepakatan Muhammad bersama dengan Suhail bin Amr sebagai perwakilan orang-orang Quraisy. Ali mengatakan sudah tertulis di Rasulullah. Hapus katanya. Enggak mau saya menghapus. Enggak tega menghapus apa? Rasulullah. Maka Nabi mengatakan mana yang tulisannya Rasulullah? Karena Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa apa? Menulis. Maka Ali mengatakan ini Rasulullah. Maka Nabi menghapus. Dihapus oleh Nabi supaya kesepakatan bisa disepakati bersama. Ini luar biasa ya. Kita tidak akan dapati seorang manusia yang memiliki sifat yang sangat luar biasa ini kecuali baginda Nabi kita yang mulia sallallahu. Benar yang difirmankan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mulai ditulislah poin-poin kesepakatan yang sudah disepakati tadi. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah, di antara poinnya disepakati gencatan senjata selama 10 tahun. Ya, gencatan senjata selama 10 tahun. Artinya orang kafir Quraisy, kaum muslimin tidak boleh saling menyerang dan tidak boleh saling memerangi antara satu dengan yang lainnya. Kemanapun orang Quraisy pergi ke daerah-daerah kaum muslimin tidak boleh disakiti. Kemanapun kaum muslimin pergi ke daerah-daerah orang-orang kafir Quraisy itu juga tidak boleh disakiti. Dan kabilah manapun yang ingin bergabung dengan dua kabilah ini dipersilahkan. Artinya kalau ada kabilah Arab yang ingin bergabung dengan Nabi, silahkan. Kabilah Arab yang ingin bergabung dengan orang kafir Quraisy silahkan. Artinya kalau kabilah ini sudah bergabung dengan Nabi, berarti kalau kabilah ini nanti menyerang kabilah yang bergabung, ini berarti pembatalan perjanjian. Maka langsung Bani Uzah mengatakan kami bergabung dengan Nabi. Bani Bakar mengatakan kami bergabung dengan Quraisy. Karena dua kabilah ini bertahun-tahun mereka berperang. Mereka juga ingin mengakhiri perang antar sama mereka, memanfaatkan momen saat ini. Yang kedua, kaum muslimin tidak boleh melakukan umrah di tahun ini. Ya, dari Hudaybiyah setelah kesepakatan disepakati, maka kaum muslimin pulang ke Madinah. Tahun depan baru diizinkan untuk melakukan apa? Umrah. Ini
Ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kemarin telah kita ceritakan para sahabat Nabi kita yang mulia salam sudah berangkat dari Madinah pakai apa? Baju ihram, sudah pakai baju ihram. Itu bayangkan. Kita saja kadang berangkat, ingin berangkat ini. Ini kejadian ini. Ingin berangkat kita melakukan ibadah umrah sampai kita di Kuala Namu. Qadarullah pesawat yang ada di Jeddah sudah terbang ingin berangkat ke Medan, terjadi kerusakan sehingga balik lagi kemana? Ke Jeddah. Jadi kita bisa berangkat hari esok. Ini semua sudah kemana? Ke Kuala Namu. Semua jamaah sudah berangkat ke Kuala Namu. Akhirnya diputuskan pulang lagi, besok balik ke bandara. Rasanya gimana? Kecewa kali. Itu masih besok berangkat. Bagaimana kalau dikatakan tidak jadi berangkat? Baru sebagian kemarin di saat pandemi sudah berada di bandara, kiranya Saudi menutup akses ke negaranya sehingga yang sudah di bandara harus pulang dan sampai hari ini belum juga berangkat. Gimana rasa hati itu? Dan aku bayangkan kondisi kita berangkat saat ini untuk melakukan ibadah umrah itu nyamannya luar biasa. Dari rumah ke bandara naik mobil ber-AC. Dari bandara ke Jeddah naik pesawat 3 kali makan. Tidur kerjanya kan. Nyaman sekali. Coba anda bayangkan mereka berangkat dari Madinah sejarak 400 km itu dengan berjalan kaki di tengah padang pasir sampai di Hudaybiyah. Mekah itu kalau naik gunung sudah nampak Ka'bah dan itu kampung halaman mereka. Mereka dipaksa balik kalau mau umrah tahun depan. Kira-kira gimana perasaannya? Dan kondisi 1400 loh pasukan kita. Kita bukan lemah. Taruhlah kalau kita cuma 300, kalau kita cuma 200, ya ini 1400 ini pasukannya. Maka di sini berat hati kaum muslim. Mereka diam, semua diam. Walaupun hati mereka itu bergejolak, ini kesepakatan apa ini menurut mereka? Poin yang ketiga, siapapun penduduk Mekah yang lari dari Mekah bergabung dengan kaum muslimin, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mengembalikan mereka ke Mekah. Tidak boleh diterima. Dan siapapun dari kaum muslimin yang lari dari Madinah, yang lari dari kaum muslimin bergabung dengan orang kafir Quraisy, maka tidak ada kewajiban bagi orang Quraisy untuk mengembalikan dia kepada kaum muslimin. Maka kaum muslimin mengatakan, "Ya Rasulullah, ini mau disepakati juga? Bagaimana jika seandainya ada seorang saudara kita yang masih tertahan di Mekah, kemudian dia ingin bergabung dengan kita? Apakah kita wajib mengembalikan saudara kita ini kepada mereka?" Nabi katakan, "Ya." Lalu jika seandainya ada pasukan kita yang mungkin berkhianat, dia bergabung dengan mereka, apakah tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengembalikan pasukan itu ke kita? Nabi mengatakan ini. Ini makin membara hati kaum muslimin dengan kesepakatan ini. Qadarullah dalam kondisi sudah ditulis poin ini oleh Nabi SAW. Kiranya ada seorang bernama Abu Jandal, kunyahnya Abu Jandal, tangannya terikat, kakinya juga terikat. Jadi dia berjalan berlahan-lahan dalam kondisi terikat dari kota Mekah sampai ke Hudaybiyah. Qadarullah ini Abu Jandal anaknya Suhail bin Amr, dan dia sudah masuk Islam, dan bapaknya memenjarakan dia, mengikat tangan dan kakinya karena dia mau lari beberapa hari yang lalu ke Madinah. Dia sudah muslim, dia sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia ingin bergabung dengan kaum muslimin di Madinah, tapi sang bapak mengurungnya dan mengikatnya. Qadarullah hari itu dia bisa keluar. Kemudian dengan susah payah, bayangkan dari Mekah ke Hudaybiyah dalam kondisi kaki terikat, pelan-pelan jalannya, kemudian sampai di perkemahan kaum muslimin dan mengatakan, "Kaum muslimin, selamatkan saya." Kesepakatan apa? Ini harus dikembalikan. Maka ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Suhail bin Amr mengatakan, "Muhammad, ini orang, anakku ini adalah orang yang pertama harus kita putuskan sebagaimana kesepakatan kita dalam perjanjian ini." Nabi mengatakan, "Tapi belum kita teken ini, belum kita tanda tangani." Artinya poin-poin ini belum lagi kita tanda tangani, masih kita sepakati saja. Maka Suhail bin Amr mengatakan, "Ya Muhammad, kalau seandainya Anda tidak balik ini, kita batalkan perjanjian.
Tak usah ada perjanjian. Nabi mengatakan oke, kita sepakati, tapi yang satu ini kan itu kasihan kali ya. Sudah berbulan-bulan dikurung, kemudian datang dari Mekah dalam kondisi terikat, berusaha menjumpai kaum muslimin dan Nabi SAW, kiranya hendak dipulangkan. Maka Nabi mengatakan yang satu ini izinkan agar dikeluarkan dari kesepakatan. Tidak, demi Allah ya Muhammad, kalau Anda tetap bertahan, kesepakatan dari awal sampai akhir kita batalkan saja, kata Sayyidina Umar. Wah, makin apa hati kaum muslimin? Makin bergejolak. Bahkan Abu Jandal mengatakan, kaum muslimin, tolong aku. Apakah aku akan dikembalikan kepada mereka yang setiap harinya aku disiksa? Apakah kalian tidak bisa menolong saya? Kala itu Suhail langsung berdiri. Dipukulnya mulut siapa? Anaknya. Diam kamu, pam sekali di mata kaum muslimin. Anda bayangkan bagaimana gejolak kaum muslimin saat itu. Sampai Nabi mengatakan, Abu Jandal, bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi jalan keluar untuk kalian. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, bersabarlah engkau wahai Abu Jandal, sambil mendekatkan pedangnya. Sabar, maksudnya pegang pedangmu ini. Bunuh bapakmu biar perjanjian apa? Sampai seperti itu yang mereka alami saat itu. Tapi akhirnya kesepakatan itu pun disepakati oleh Nabi dan kaum muslimin. Selesailah, ditandatangani, pulanglah. Abu Jandal pun digeret oleh ayahnya. Kaum muslimin bengong semuanya. Ini betul tidak ini perjanjian ini? Betul nggak perjanjian? Benar nggak perjanjian ini? Sampai akhirnya selesai perjanjian, satu lembar dipegang oleh Nabi, lembar yang kedua dipegang oleh mereka. Berpisahlah rombongan Quraisy dengan rombongan Nabi kita yang mulia SAW. Maka saat itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, Umar tidak tahan untuk menahan gejolak jiwanya, hatinya, maka dia ungkapkan langsung di hadapan Nabi kita yang mulia SAW. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau utusan Allah? Bukankah Nabi? Bukankah Rasul? Maka dia mengatakan, bala, ya, saya utusan Allah, kata Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran dan mereka berada di atas kebatilan? Nabi mengatakan, ya, kita berada di atas kebenaran dan mereka berada di atas kebatilan. Ya Rasulullah, bukankah kalau terjadi perang antara kita dengan mereka, yang mati di kalangan mereka masuk neraka, yang mati di kalangan kita masuk ke dalam surga? Nabi katakan, benar. Lalu kata Umar, kenapa kita mengalah dalam mempertahankan agama kita ya Rasulullah? Kenapa kita mengalah? Semua poinnya itu merugikan kita. Kenapa kita mengalah dengan mereka? Kalaulah memang engkau utusan Allah, kalaulah memang kita berada di atas kebenaran, kalaulah memang kalau kita terbunuh pasti masuk surga, kenapa kita kalah? Apakah Rasul marah? Kamu ini Umar, keterlewatan kan? Lapang dada Nabi kita yang mulia. Nabi SAW mengatakan, Nabi paham gejolak hati mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Umar, ketahuilah, aku adalah utusan Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan selama-lamanya. Benar demikian. Maka Umar meninggalkan Rasulullah SAW dan beliau belum puas. Beliau datangi Abu Bakar radhiyallahu taala. Dia mengatakan, Abu Bakar, bukankah dia itu utusan Allah yang benar? Gak puas juga ya? Bukankah dia itu adalah utusan Allah yang benar? Abu Bakar mengatakan, benar Umar. Bukankah kita di atas kebenaran dan orang kafir itu berada di kebatilan? Abu Bakar mengatakan, benar ya Umar. Bukankah kalau kita berperang dengan mereka yang terbunuh di kita syahid masuk ke dalam surga, mereka masuk ke dalam neraka? Abu Bakar mengatakan, benar wahai Umar. Lalu kenapa kita ngalah dalam perjanjian ini? Maka apa kata Abu Bakar? Celaka wahai Umar. Ketahui ini adalah utusan Allah yang benar dan Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Berpegang teguhlah engkau dengan petunjuknya, maka engkau akan selamat. Jadi perkataan Abu Bakar mirip persis dengan perkataan siapa? Rasulullah. Padahal tidak ada kesepakatan antara mereka. Ini menunjukkan keimanan dan keilmuan yang sangat dalam yang dimiliki oleh siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Sampai-sampai Umar mengatakan, sungguh demi Allah kata Umar, tatkala aku teringat ucapanku itu, maka aku berusaha untuk melakukan amal-amal dalam Islam, semoga Allah ampuni aku karena terlalu lancang saat radhiyallahu. Sampai ada sebuah pesan yang disebutkan oleh seorang sahabat yang bernama, lupa saya namanya, dari kalangan Ansar. Kejadian ini terjadi di kota Kufah di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Jadi Ali bin Abi Thalib saat itu, sebagaimana kita maklumi dalam sejarah, setelah terjadinya perang Jamal, kemudian perang Siffin. Ya, perang Siffin adalah perang Jamal, dan perang Siffin adalah perang yang terjadi antara sesama kaum muslimin. Bahkan perang Siffin itu perang yang lebih besar, di mana pasukan Ali puluhan ribu bahkan ratusan ribu, begitu juga pasukan Muawiyah radhiyallahu taala anhu juga seperti itu. Sehingga perang saudara ini akhirnya terbunuh di kalangan mereka jumlah pasukan yang begitu banyak. Sehingga karena begitu banyaknya pasukan yang terbunuh, maka kaum muslimin dan para sahabat kala itu sepakat untuk melakukan perdamaian. Untuk melakukan apa? Perdamaian. Padahal di perang itu, di perang Siffin itu, pasukan Ali hampir menang. Ali membawa pasukan dari Irak, sedangkan Muawiyah membawa pasukan dari Syam. Pasukan Ali hampir menang. Tapi Ali bin Abi Thalib tatkala pasukan Muawiyah mengajak untuk berdamai dengan mengangkat Al-Quran, maka Ali bin Abi Thalib langsung menerimanya. Padahal pasukannya mengatakan, kenapa kita terima, padahal sedikit lagi kita akan menang dalam perang ini. Tapi karena diajak untuk bertahkim, berhukum dengan Al-Quran, maka Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk memberhentikan perang dan untuk menerima tawaran ini. Ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah, singkat cerita, karena Ali bin Abi Thalib menerima tawaran ini, terjadi sebuah kegaduhan di pasukannya, sehingga muncullah kelompok yang dikenal dalam sejarah dengan kelompok Khawarij yang tidak sepakat dengan keputusan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Maka 4.000, dalam sebagian sejarah mengatakan 6.000, bahkan dalam sebagian sejarah mengatakan 12.000 dari pasukan Ali bin Abi Thalib berpisah dari pasukan Ali bin Abi Thalib dan melakukan perlawanan terhadap Ali bin Abi Thalib. Melakukan perlawanan kepada Ali bin Abi Thalib karena menurut mereka apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib itu tidak benar. Ini tidak benar. Ini sebuah kesalahan. Maka mereka melakukan pemberontakan sampai akhirnya mereka dibasmi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Yang ingin kita sampaikan, seorang sahabat ini menceritakan, tatkala beliau menasihati mereka, jangan kalian menentang Ali bin Abi Thalib karena menurut kalian pendapat kalian itu benar. Sungguh demi Allah, kami dulu di Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, kami menganggap bahwa yang kami yakini itu adalah benar, kiranya salah. Maka beliau mengatakan, ittahimur ra'ya fid din. Tolaklah akal pikiran kalian yang kalian anggap benar apabila sudah bertentangan dengan agama. Jangan kalian bertentangan agama dengan agama. Karena agama itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka beliau mengatakan, hati-hati dengan akal kalian tatkala kalian dengannya menentang syariat, menentang agama. Karena sungguh demi Allah, saat Sulh Hudaybiyah, jika seandainya aku mampu menolak perintah Rasulullah, maka aku akan lakukan. Karena kondisi sangat luar biasa. Ya, sehingga akhirnya umat pun terdiam walaupun beliau tidak puas. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kala itu memerintahkan semua para sahabat untuk tahallul. Karena dalam aturan syariat kita, bagi orang yang berangkat ke Mekah untuk melakukan ibadah umrah atau haji, dia sudah berihram, kemudian terhalang. Kemudian apa? Terhalang. Imma karena sakit tidak bisa melanjutkan perjalanan, atau karena ada musuh yang menghalangi dia untuk melanjutkan perjalanan, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia tahallul di mana ia sampai, dan ia harus menyembelih. Ia harus menyembelih. Maka di sini Nabi SAW, karena kesepakatan sudah disepakati, tahun ini tidak bisa apa? Tidak bisa umrah. Ya, tahun ini tidak bisa umrah. Ya, padahal waktu itu para sahabat mengatakan, bukankah Anda
yang mengatakan ya Rasulullah bahwa kita akan tawaf di Ka'bah, kita akan umrah sebagaimana mimpi Anda yang kemarin? Nabi mengatakan benar. Tapi apakah aku katakan tahun ini kalian akan tawaf, tahun ini kalian akan umrah? Ya tidak. Ketahui demi Allah, pasti kalian akan tawaf nantinya insyaallah di Makkah Mukarramah. Dan mimpinya tidak disebutkan tahun ini. Maka dalam kondisi seperti ini Nabi SAW memerintahkan semua para sahabat untuk tahallul. Nabi katakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tahallullah. Cukur rambut kalian atau gundul rambut kalian dan sembelihlah sembelihan kalian. Semua sahabat bengong, diam semua, enggak ada yang berdiri. Cuma bayangkan, yang Urwah bin Mas'ud bercerita, kalau seandainya beliau berbicara, maka semua sahabat apa? Mendengar ucapan beliau. Kalau Nabi memerintahkan, maka semua sahabat berebutan untuk mengerjakan apa yang beliau perintahkan. Bahkan kalau Nabi meludah, maka ludah beliau akan jatuh ke tapak tangan salah satu di antara telapak tangan salah satu di antara mereka, kemudian mereka usapkan ludah Nabi itu ke tubuh mereka untuk mencari berkah. Kalau Nabi berwudu, maka sisa wudunya diperebutkan oleh mereka untuk mencari apa? Untuk mencari keberkahan. Tapi saat itu Nabi SAW mengatakan, ayo berdiri, tahallul dan sembelihlah sembelihan kalian. Tidak ada seorang pun yang berdiri. Coba apa yang dirasakan oleh Nabi saat ini? Tidak biasanya, semua diam. Bukan mereka hendak menentang Rasulullah SAW, tapi mereka seperti orang linglung, seperti orang bingung, dan mereka masih berharap semoga ada ayat yang turun membatalkan perjanjian. Itu mereka lakukan. Dalam hati mereka mengatakan, nanti aja lah dilakukan, moga-moga Jibril turun, perjanjian batal. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sedih ya, melihat semua sahabatnya seperti itu. Karena tekanan batin mereka, sudah mau umrah tidak jadi, semua perjanjian menyudutkan mereka. Maka Nabi pun sedih, Nabi masuk ke rumah, ke kemah istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah melihat wajah suaminya itu murung, wajah Nabi murung. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, ada apa ya Rasulullah? Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang terjadi. Maka sang istri Ummu Salamah memberikan masukan. Maka ikhwan, masukan istri itu jangan disepelekan. Kadang-kala tatkala istri kasih masukan, perempuan enggak ada urusan. Kita sudah menyepelekan siapa? Istri kita. Padahal kadang-kala usulan istri, masukan istri itu jauh lebih bijaksana daripada kita. Walaupun mungkin secara bijaksana kita bisa lebih bijaksana dari mereka, tapi dalam kondisi orang yang bijaksana hilang kebijaksanaannya karena terlalu banyak masalah. Utang belum dibayar, di kantor ada masalah, semua masalah. Akhirnya kebijaksanaannya pun hilang. Butuh masukan dari siapa? Dari istri. Apalagi kalau awal bulan kita sudah kasih sempurna untuknya, biasanya kebijaksanaan istri itu bagus ya. Tapi kalau di akhir bulan itu agak berkurang. Maka ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan dari rahmatullah Allah, Ummu Salamah memberikan sebuah masukan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau ingin semua para sahabatmu melakukan apa yang engkau perintahkan? Maka Nabi SAW mengatakan ya. Maka Ummu Salamah mengatakan, kalau demikian keluar engkau dari kemahmu, panggil tukang cukur, sahabat yang bisa mencukur engkau panggil, engkau cukur, gak usah cerita, gak usah ngomong dengan mereka, Anda lakukan aja sendiri. Lakukan sendiri. Panggil tukang cukur, suruh cukur. Kemudian sembelih untamu sendiri, tak usah panggil yang lain. Maka Nabi SAW keluar, beliau panggil tukang cukur, ayo cukur. Maka Nabi pun mencukur rambutnya, kemudian beliau pergi ke hewan yang beliau bawa dari Madinah, kemudian beliau sembelih untanya, beliau sembelih sendiri. Maka tatkala mereka melihat Nabi melakukan itu, mereka sadar bahwa kesepakatan itu tidak akan berubah. Karena Nabi sendiri sudah tahallul, Nabi sendiri sudah gundul kepalanya, Nabi sendiri sudah menyembelih untanya. Maka mereka sadar berarti kesepakatan Hudaybiyah tidak akan berubah sampai kapanpun. Maka mereka semua berdiri berebutan untuk saling mencukur rambut mereka. Nabi pun tersenyum melihatnya. Kemudian Nabi mendekati mereka yang sedang sibuk. Ayo aku dulu, berebutan. Aku dulu. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah sahabat-sahabatku yang mencukur habis rambutnya, menggundul. Tahallul dengan menggundul. Yang sudah terlanjur hanya mendekkan, ya Rasul, kami doakan juga, kenapa?
Maka Nabi mengatakan, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang telah menggundul rambutnya terkadang takut. Yang sudah terkandung ini, ya doakan kami juga napa ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul rambutnya. Ya Rasul, kami juga napa. Ketiga kali nih. Baru yang keempat, ya Allah, rahmati juga yang hanya mencukur. Maka ikhwan kaum muslimin yang muliakan dan dirahmati Allah, tatkala kita umrah atau haji dan hendak ta'allul, kita selalu ingatkan kepada jamaah, rambut kita itu kalau kita cukur habis, yang pertama tidak mengurangi kegantengan kita. Apalagi kalau kita sudah laku, sudah punya istri, apalagi mencari. Yang kedua, rambut itu insya Allah akan tumbuh lagi. Sedangkan doa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu jarang kita mendapatkan. Karena untuk berangkat umrah itu kadang, ya kalau misalnya Allah berikan kepada kita kemudahan, mungkin tahun sekali bisa, ada yang 2 tahun sekali bisa, ada 5 tahun sekali bisa, ada 10 tahun sekali bisa, ada yang 20 tahun sekali bisa, bahkan ada yang seumur hidup cuma 1 kali. Coba bayangkan, mendapatkan 3 doa Nabi itu susahnya luar biasa. Datang antum karena ingin tetap ganteng penampilannya, akhirnya hanya memendekkan apa? Rambut. Memang dapat doa, tapi 1 kali. Sedangkan yang mencukur habis gundul licin itu dapat 3 kali. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan, kalaupun tidak gundul habis, mungkin 1 sisir menurut mereka sudah apa? Sudah gundul. Tapi lebih afdal adalah cukur habis. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesepakatan sudah disepakati, kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pulang menuju kota Madinah, tidak jadi melakukan ibadah umrah, turun surat Al-Fatih. Turun surat apa? Al-Fatih. Antum nanti kalau di rumah baca surat Al-Fatih. Ya, surat yang menjanjikan penaklukan kota Mekah. Inna fatahna laka fatham mubina. Sehingga para sahabat kala itu berpendapat bahwa penaklukan kota Mekah itu sebenarnya bukan tatkala kaum muslimin dan Rasulullah membawa pasukan melakukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah itu sebenarnya adalah sulhul Hudaybiyah. Ya, karena waktunya habis, sebenarnya saya ingin sedikit menjelaskan apa sih sebenarnya pandangan jauh yang dilihat oleh Nabi SAW dalam kesepakatan itu, yang sepertinya adalah menyudutkan kaum muslimin, tapi hakikatnya adalah kemenangan bagi kaum muslimin. Ini pandangan jauh Nabi kita yang mulia SAW, dan bagaimana beliau hebat dalam bernegosiasi yang tidak dipahami oleh para sahabat. Padahal poin 1, poin 2, poin 3 yang disepakati adalah kemenangan bagi kaum muslimin, tapi banyak orang yang tidak apa? Tidak tahu. Hakikatnya adalah kemenangan. Ya, moga kapan-kapan kita bisa jelaskan sehingga kita bisa mengetahui kecerdasan Nabi kita yang mulia sallallahu dan pandangan jauh beliau tatkala melihat sebuah permasalahan untuk Islam dan kaum muslimin. Alhamdulillah kita sudah selesai, dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wallahu taala wa alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.